Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, asal dari Pangandaran. Alhamdulillah saya bergerak di bidang kesehatan, terutama di herbal. Yang saya pegang adalah PT Bionet yang mengeluarkan produk kesehatan ada 4. Ini yang pertama adalah Sensa. Ini bahannya dari garam. Fungsi utamanya buat menetralisir racun, membersihkan usus dan lambung, menetralisir darah merah, plus ini bisa mengeluarkan lemak jenuh dan lemak esensial. Artinya kotoran atau sampah yang di dalam ini bisa dibersihkan sama ini. Yang tadinya tubuhnya asam, insya Allah bisa menjadi basah. Nah, yang kedua ada Prima Pro. Ini bahannya dari air liur lebah. Fungsi utamanya antivirus, antibakteri sama anti jamur. Nutrisinya sangat tinggi, dari vitamin A sampai Z ada. Terus ada kandungan bioflavonoid. Artinya dari 1 tetes Prima Pro setara mengkonsumsi 500 buah jeruk. Nah, yang ketiga produknya ada Libren. Ini bahannya dari antanan atau pegagan. Ini fungsi utamanya untuk nutrisi otak dan saraf. Bagusnya buat apa? Bagusnya buat yang kena stroke, kena Parkinson, bahkan kena insomnia atau susah tidur. Plus ini kalau dikonsumsi buat anak, ini daya tangkap pembelajarannya bisa fokus. Artinya anak yang bodoh bisa jadi pintar melalui syariat Libren ini. Nah, yang keempat, yang terakhir ada Biotesimin. Ini dari 3 bahan, ada daun mint, daun sirsak sama daun stevia. Dimana daun mint ini buat pengencer darah, daun sirsak buat tumor dan kanker. Nah, daun stevia itu pemanis alami, fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Nah, sangat utama ini buat laki-laki. Dikala pankreas laki-laki seimbang atau selalu bagus, itu berpengaruh loh ke al-mukarramnya. Makanya untuk konsumsi ini, ingat nasib laki-laki ini bakal mengalami 3 kehidupan. Usia 25 sampai 30 tahun ini masih pandangan hidup, yaitu begitu mandang langsung hidup. Nah, usia 40 sampai 50 tahun ini udah pegang hidup. Artinya dipegang-pegang dulu baru dia bisa hidup. Nah, yang ketiga ini sisa hidup. Udah dipegang, udah dipandang, ini tidak hidup karena sisa. Itu kan? Nah, cuman yang bisa didemokan di sini adalah yang namanya Sensa. Nah, ini ilustrasinya. Kita harus ingat, kalau kita pengen tahu penyakit, harus tahu sejarahnya. Datangnya penyakit itu dari mana? Ternyata penyakit itu datangnya dari 3 pintu. Yang pertama dari usus dan lambung yang kotor. Di mana usus dan lambung yang kotor ini dampak dari makanan yang tidak lepas dari kimia, pengawet, pewarna, penyedap, borak, sama formalin. Kira-kira lama-lama bakal ngendap di dalam tubuhnya. Pasti ya. Nah, yang kedua dari hati, dari kolbu. Ini udah ada obatnya dari para ajengan yang disebut pengajian atau santapan rohani. Yang ketiga dari pikiran. Nah, ini yang saya akan bukakan tentang usus dan lambung yang kotor. Ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya usus dan lambung yang masih bersih. Di mana usus dan lambung yang masih bersih itu, ini insya Allah bayi yang masih minum ASI, yaitu air susu ibu, belum konsumsi dosis kimia tingkat tinggi. Di sini ada peragaan pakai nasi dan betadin. Kenapa? Ini nanti ada kaitannya dengan obat-obat yang sering dikonsumsi sama kita tiap hari. Nah, di dalam betadin ini zat sintetisnya tinggi. Saking tingginya sintetis di betadin, ini tidak boleh diminum. Betul nggak? Ini khusus luka luar ya. Luka dalam bisa, sama ini tidak bisa kan? Nah, ini masuk ke dalam tubuh, bersarang di lambung, ini otomatis akan ada perubahan warna. Yang tadinya bening, ini bisa seperti ini. Ini warnanya oranye kan ya? Lihat kan? Nah, kenapa oranye? Karena ada zat sintetis. Di sini peragaan kedua dari nasi. Di dalam nasi ini sebetulnya kimia tinggi. Dari mana? Dari serapan pupuk melalui akar. Maka terjadi kimianya yang sangat luar biasa. Nah, kalau diaduk kimia sintetis dengan kimia yang ada di nasi ini akan ada perubahan warna. Kira-kira nih ilustrasinya atau contoh. Di saat kita mau minum obat kimia, apa yang dilakukan? Kan sarapan dulu, betul nggak? Berarti kimia dari nasi masuk ke dalam tubuh. Disusul sama kimia sintetis yang ada di obat-obat kimia, akan terjadi seperti ini. Kira-kira kalau terus-terusan konsumsi obat kimia, usus kita dan lambung makin kotor makin bersih? Pasti makin kotor kan? Nah, gimana caranya kita itu mencari produk yang bisa membersihkan usus dan lambung? Apakah mungkin minum sabun atau rinso? Tidak mungkin kan? Salah satunya yang paling aman adalah Sensa. Yang ini bahannya dari garam. Cara konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Ini saya akan tetes 5 tetes. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, yang tadinya kotor
insya Allah ini dengan seiring waktu akan bersih lagi. Nah ini, kemana ini kotorannya kita buang? Ini keluarnya melalui BAB. Makanya setelah konsumsi yang namanya Sensa, jangan kaget BAB-nya warna hitam dan baunya beda. Berarti sampah atau toksin lagi dikeluarkan. Kira-kira sampah bagus di dalam, bagus di luar? Bagus dikeluarkan kan? Nah ilustrasinya gini, dikala sampah di luar, lama-lama akan ada belatung. Sampah di dalam itu bukan belatung, itu yang namanya parasit akan tumbuh. Sementara parasit berbahaya juga buat kesehatan. Nah ini ilustrasi kedua. Sekarang saya mau nanya, makanan banyak digoreng, dikukus atau dibakar? Banyak digoreng kan? Nah ini ilustrasinya, minyak seperti ini udah banyak dipakai. Artinya kadar kolesterol jadi tinggi. Sementara kolesterol ini bisa membahayakan buat kesehatan. Contohnya, dikala kolesterol ini masuknya ke sel pori-pori, ini bisa jadi penyakit alergi atau gatal-gatal. Ke pemuda selama pemudi, ini wajah berjerawat, bahkan suka ada kasus wajah berminyak. Ke orang tua biona, black hitam, kokolotin kata bahasa Sunda ya. Nah yang paling bahaya dikala kolesterol ini masuknya ke sel kapiler. Apa itu sel kapiler? Sel pembuluh darah yang paling kecil di dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan penyakit hiperleukemia atau lemak jahat di dalam darah yang sangat tinggi. Itu kata dunia medis. Kalau kata kita apa? Kata kita adalah penyakit pecah pembuluh darah. Atau identik di kampung suka disebut mati mendadak. Betul nggak kira-kira? Nah sebetulnya itu bukan mati mendadak. Ada 3 tanda. Tanda pertama sering kesemutan, hati-hati. Kesemutan ini bukan penyakit yang sembarangan. Ini udah stadium 4. Artinya di sel darah banyak pembekuan dan darah itu tidak lancar. Yang kedua sering pegal di pundak nih, di sini berat terasa pundak ini, itu kolesterol. Yang ketiga adalah migrain. Makanya tanda-tanda ini harus hati-hati. Dikala ada tanda ini berarti di sel kapiler udah ada tumbuh lemak. Terjadinya lemak makin numpuk, maka tidak kuat. Setelah tidak kuat akan pecah. Dan kalau pecah akan mati di tempat. Lihat, apakah mungkin minum air mineral bisa hancur? Nah seperti ini. Begitu minum air mineral 2-3 liter sehari pun, ini yang keluar melalui urin dan keringat hanya air. Si kolesterol di mana? Tetap nempel di dinding usus, di sel kapiler, di pembuluh darah, di limpa, di ginjal, di paru-paru, jantung, bahkan ini bisa mencemari dalaman tubuh. Kita lihat praktekan, kita kocek. Apakah bisa bersatu? Tidak, betul nggak? Nah gimana caranya minyak sama air ini bisa bersatu? Artinya begitu minum sesuatu bisa terbuang. Maka tetap kita minum Sensa 5 tetes, tuh 2, 3, 4, 5. Makanya yang terjadi tadi tidak bersatu, begitu dikocek seperti ini. Nah ini, begitu minum air mineral, ini akan terbuang. Kemana? Ada 3 pembuangan, ini melalui BAB, melalui urin, sama melalui keringat. Makanya di saat mengeluarkan seperti ini, BAB itu warnanya hinyai di klosetnya ya. Terus kalau cebok pun nggak bersih-bersih, licin. Kalau di kencing itu berbusa, kalau di keringat itu keluarnya tetap licin, kayak bau kimia gitu. Cuman tidak selamanya. Setelah pH tubuh kita seimbang dan kolesterol, lemak jenuh, seimbang, itu akan normal kembali. Artinya Sensa ini bisa menyeimbangkan pH dalam darah. Nah yang ketiga, ini tentang air. Nah air zaman sekarang sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi buat kesehatan. Kenapa seperti itu? Ini tidak usah dicek melalui teknologi canggih, cukup kita nanya. Kira-kira Pak Haji, dulu pernah nggak konsumsi air di sawah? Dulu pernah nggak konsumsi air di sawah? Pernah kan? Ada apa-apa dengan perut? Tidak ada. Saya waktu kecil juga penggembala kerbau. Nah, waktu dulu saya konsumsi air di sawah. Dari rumah bawa makanan aja, itu nggak apa-apa. Sekarang saya juga tidak akan berani. Kenapa? Dulu aman karena petaninya pakai pupuk kandang dan kompos. Setelah pakai minyak itu bahaya. Nah air yang di bawah dari serapan sepiteng. Kira-kira Pak Haji dulu ada nggak sepiteng di tiap rumah? Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang tiap rumah kan? Maka pencemaran air yang di bawah tanah itu dari sepiteng. Sementara 80% tubuh terdiri dari air. Air yang kita konsumsi zat asamnya udah tinggi. Wajar nggak banyak penyakit? Wajar ya? Nah, ini akan saya rubah. Nah, ini saya akan rubah dengan ditetes sama Sensa. Setelah ditetes sama Sensa, ini menjadi air halus. Sementara air halus di dunia ada 2. Yang pertama air jam-jam, yang kedua air kelapa hijau. Dan air jam-jam sama air kelapa hijau itu bisa menetralkan racun. Nah, ini air kasar yang dikonsumsi tiap hari. Kimia pengawet pewarna penyap yang kita konsumsi, dia akan endap. Nah, cara mengetesnya pakai betadin.
Ini saya kasih tuh 2, 3, 4, 5. Ini tuh 2, 3, 4, 5. Sama takarannya 5 tetes. Karena air kasar tidak bisa nyerap racun, maka ini akan berubah dengan warna. Ini air halus, bisa yang menyerap racun. Ini akan terbuang. Kira-kira yang bagus yang mana? Air kasar atau air halus? Air halus. Maka kalau Anda ingin minum air halus setiap hari, konsumsilah di rumah dan sediakanlah Sensagol. Tepuk tangan dong buat Sensagol. Nah, ini kita tambah. Makin kotor atau makin bersih? Ini makin kotor. Nah, ini. Kenapa banyak penyakit? Yang pertama dari makanan, ini pengendapan. Ya, ini bahaya. Yang kedua dari kolesterol, ini penyumbatan. Yang ketiga dari kimia, pengawet pewarna, penyebab ini pencemaran. Kenapa? Pencemaran ke sel pembuluh darah merah. Nah, ini bahaya. Gimana caranya? Ini bisa bersih lagi. Kita taburkan air sensa ke sini. Insya Allah ini akan bersih lagi. Nah, ini sangat luar biasanya yang namanya sensa. Ini bahannya dari garam. Ini sangat luar biasa. Ini juga masuk kategori sunnah Rasul. Ya. Kenapa Rasulullah selama hidupnya hanya sakit 2 kali? Yang pertama sakit mau diracun sama Yahudi. Yang kedua sakit mau meninggal. Ternyata tiap hari mengkonsumsi yang namanya garam. Dikala itu disebutkan kalau kita pengen sehat, lakukan apa? Ibda bil milhi wa tim bil milhi. Awal dengan garam, akhiri dengan garam.